saya langsung bacakan saja ya, karena saya hanya mau melihat perubahan tentang mengkritisi masa jabatan dan metode pemilihan langsung kepala desa. Ya, tadi kita sudah dengarkan ada beberapa pasal yang mau dirubah dalam undang-undang desa tadi ya. Jadi kalau kita lihat dalam membuat suatu undang-undang, tentu kan tadi juga sudah disampaikan Ibu Lydia, dalam membuat undang-undang itu tentu harus ada landasannya. Ya, jadi perubahannya juga harus ada landasan hukumnya. Karena apa? Karena kita kan sudah sebagai suatu negara hukum ya. Jadi sebagai negara hukum, dalam melakukan sesuatu atau dalam menyelenggarakan sesuatu, kita harus ada dasar hukumnya, ada landasannya. Ya. Jadi kita lihat dulu landasan pembentukan undang-undang ini. Pertama adalah landasan filosofisnya. Jadi dalam landasan filosofisnya itu dikatakan bahwa desa memiliki hak asal usul, ya. Jadi dia berbeda dengan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Jadi dia mempunyai hak asal usul yang memiliki kearifan lokal tadi. Kemudian landasan yang kedua itu adalah landasan yuridisnya. Jadi sebagai landasan yuridisnya kita punya ground norm, ya. Ground normnya itu tentu landasan konstitusionalnya. Jadi dalam landasan konstitusionalnya itu dikatakan bahwa dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam beberapa provinsi dan beberapa kabupaten. Nah, kemudian dalam pembagian itu tentu desa, walaupun dikatakan desa itu bukan bagian dari pemerintah, tapi dengan adanya undang-undang tentang desa, kita sudah mengakui bahwa desa itu merupakan salah satu dalam penyelenggaraan pemerintah di Indonesia. Nah, kemudian landasan sosiologisnya itu adalah adanya pergeseran nilai yang pada dasarnya nilai-nilai hukum adat itu adalah komunal, idealis dan berubah menjadi logis idealistik ya. Kemudian yang kedua itu ada pergeseran nilai magis religius menjadi dan turun-temurun menjadi kepastian hukum, sehingga undang-undang desa itu walaupun pada dasarnya desa tadi kan sudah dikatakan bahwa desa itu sudah ada sebelum ada negara. Jadi sifatnya desa itu tidak perlu ada undang-undang. Jadi tapi karena kita sudah ada pergeseran nilai, maka penyelenggaraan pemerintahan desa itu tentu harus dibuat dalam bentuk undang-undang demi kepastian hukumnya. Nah, dalam undang-undang itu dikatakan bahwa desa adalah desa dan desa adat kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional. Itulah pengertian dari desa. Nah, kemudian proses penyelenggaraan pemerintahan desa dan proses penyelenggaraan pemerintahan desa itu termasuk pembangunan dalam hal pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalau kita lihat potret demokrasi di Indonesia dalam Pilkades, terutama dalam akhir-akhir ini terjadi konflik besar-besarannya, di mana ada mereka meminta supaya masa jabatan kepala desa itu dirubah dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Meskipun kita lihat memang hitung-hitungannya 6 kali 3 dan mereka meminta 9 kali 2. Hitung-hitungannya sebenarnya sama dengan 18. Hanya saja kita kan harus melihat landasan konstitusionalnya itu kan tentu dalam undang-undang. Nah, dalam undang-undang dasar sebagai dasar konstitusional dalam menentukan jabatan dari kepala desa atau kepala pemerintahan itu kan di situ dikatakan maksimal 5 tahun. Presiden juga ditentukan maksimal 5 tahun. Kemudian kepala daerah, provinsi maupun kabupaten itu juga dikatakan di situ 5 tahun. Hanya saja memang karena undang-undang desa tadi dikatakan desa itu mempunyai hak asal usul sebagai dasar filosofisnya, maka ditambah 1 tahun menjadi 6 tahun.
Nah, itu nanti yang mau kita kaji ya, apakah memang betul, apakah memang perlu rencana penambahan atau perpanjangan masa jabatan dari kepala desa dari 6 menjadi 9. Nah, kemudian tentang metode pemilihan kepala desa secara langsung, apakah itu perlu dirubah atau tidak. Nah, kemudian karena kita juga dari akademisi, tentu kajian untuk menganalisis itu kan ada metodenya ya. Jadi saya juga menggunakan kajian dalam pembentukan hukum positif, di mana dalam pembentukan hukum positif itu akan dilihat bagaimana hukum positif itu diterapkan dalam masyarakat. Nah, ketika dia diterapkan dalam masyarakat, apakah ada perubahan-perubahan, apakah ada penolakan dari masyarakat. Nah, kalau ada penolakan-penolakan, tentu kita kaji yang mana itu. Nah, apakah harus dirubah atau dipertahankan? Karena memang undang-undang itu kan dibuat demi kesejahteraan masyarakat. Kemudian tadi sudah saya katakan bahwa dasar konstitusional dari terbentuknya Undang-Undang Desa itu adalah pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mengatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi jelas dikatakan di situ. Kemudian dalam pemilu juga, pemilihan umum itu merupakan perwujudan dari sistem demokrasi yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuannya apa? Tujuannya tentu untuk memilih wakil rakyat, presiden dan wakil presiden, serta untuk pemerintahan daerah supaya memperoleh pemerintahan yang demokratis, kuat dan didukung oleh rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Kemudian dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap 5 tahun sekali. Jadi artinya di sini kan sudah ditentukan secara konstitusional itu ya masa jabatan itu seharusnya 5 tahun. Hanya saja tadi seperti yang saya katakan, desa itu mempunyai asal usul sehingga pembentukan undang-undang tentang desa itu diberikan 1 tahun penambahannya karena dia mempunyai ciri-ciri khas. Kemudian saya lanjutkan dulu. Nah, pemilihan kepala desa. Nah, pemilihan kepala desa juga itu ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Ini menjadi landasan yuridis terhadap pengakuan pemerintahan desa dalam sistem pemerintahan Indonesia. Jadi dengan adanya undang-undang tentang desa ini merupakan konkretisasi pengakuan pemerintahan desa dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Nah, dalam pasal 31 dikatakan pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak. Nah, itu memang sudah ditentukan juga dalam undang-undang dasar ya, jadi tidak ada perbedaannya. Kemudian dalam pasal 34 dikatakan kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dan pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Jadi ini juga tidak ada pertentangan antara landasan konstitusionalnya. Nah, yang menjadi masalah itu adalah pasal 39 Undang-Undang Desa. Nah, dalam pasal itu dikatakan kepala desa memegang jabatan selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Jadi di sini sebenarnya kalau masih kita lihat dari landasan filosofis, landasan konstitusionalnya maupun landasan yuridis atau landasan sosiologisnya itu tidak ada perbedaan ya. Jadi masih pas kalau dari kajian yang kami buat. Nah, kemudian memang ada tuntutan perubahan itu, terutama dalam pasal 39 Undang-Undang Desa yang mengatakan bahwa jabatan kepala desa itu bolehlah diperpanjang. Dengan tadi sudah dikatakan Ibu Lydia, ada persoalan-persoalan yang perlu harus diselesaikan. Jadi dengan waktu 6 tahun dianggap tidak cukup untuk menyelesaikan itu. Cuman menjadi masalah, apakah itu menjadi landasan sosiologis atau landasan filosofis dari
pembentukan atau perubahan terhadap masa jabatan tadi. Apa urgensinya? Kalau kita lihat dari pertimbangan filosofisnya, pertimbangan konstitusionalnya, dan pertimbangan politisnya, dan juga dihubungkan dengan tujuannya, tujuan dari undang-undang itu sendiri. Nah, dari situ bisa kami simpulkan bahwa urgensi rencana perubahan undang-undang desa tentang perpanjangan masa jabatan kepala desa harus dilihat secara keseluruhan dari kepentingan seluruh masyarakat desa dan juga dari keseluruhan masyarakat Indonesia sebagai bingkai dari negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi tidak hanya melihat dari satu sisi saja, jangan hanya melihat dari kepala desanya. Jadi perlu dianalisis lebih dalam lagi untuk memberikan pertambahan atau perpanjangan dari masa jabatan kepala desa. Kemudian tentang metode pemilihan kepala desa, secara langsung dalam muatan ini sebenarnya sudah diatur secara tegas dalam undang-undang. Jadi yang menjadi persoalan di sini seharusnya memang dalam mengatur sistematika perundang-undangan itu harus ditentukan secara sistematis ya. Misalnya dalam hal ini saya melihat dalam alinea tentang kepala desa, penyelenggaraan kepala desa itu sudah diatur dalam bab tersendiri, termasuk di situ tentang sistem pemilihan kepala desanya, kemudian masa jabatannya, kemudian cara pemilihannya. Namun saya lihat dalam penyusunan sistematis itu kurang sistematis ya, di mana dalam penjelasan umum undang-undang tentang desa di situ secara tidak tiba-tiba di situ ada diatur tentang sistem pemerintahan sistem pemilihan kepala desa itu dilakukan secara serentak langsung. Seharusnya kalau menurut saya dari segi sistematikanya itu langsung dibuat dalam penjelasan pasal demi pasal. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Untuk sementara saya kembalikan kepada moderator.